Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Boy Cahyono di UBDC Channel. Ya teman-teman, karena banyaknya pertanyaan, lulusan Gontor itu bisa nggak sih masuk ke PTIN dan PTN? Maka dari itu saya sudah menghadirkan di samping saya, kanan dan kiri saya, teman-teman alumni Gontor yang satunya masuk ke PTIN, satunya masuk ke PTN. Nanti kita akan membahas bersama, ngobrol bersama, bisa nggak sih alumni Gontor masuk PTIN dan PTN? Karena ini banyak pertanyaan dari wali murid, orang tua yang kadang ragu, nanti jangan masuk Gontor, jangan masuk pondok, nanti nggak bisa kuliah di negeri dan sebagainya. Ini kita hadirkan narasumbernya. Sebelumnya kita kenalan dulu dari yang pertama. Sebelah kanan saya ya, berarti Mas siapa namanya? Nama saya Muhammad Dwi Haryanto, dari Konsul Banyumas. Ya, masuk ke Universitas UIN, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. UIN Yogyakarta, satu alma mater ya. Terus selanjutnya sebelah kiri saya ada Ustadz siapa ini? Saya Lukman Ahmad Rifai dari Konsulat Magelang. Kuliah di Universitas Negeri Jakarta. UNJ ya. Jadi kalau di Yogyakarta ada UNY, Universitas Negeri Yogyakarta. Kalau di Jakarta ada Universitas Negeri Jakarta. Berarti maksudnya PTN ya? Iya, betul. Kalau jadi Mas Lukman ini PTN, kalau Mas Dwi itu PTIN. Pertanyaan-pertanyaannya, karena kita sudah kehadiran yang satunya PTIN, yang satunya PTN, ya berarti ini sudah membuktikan ya, menjawab pertanyaan bahasanya anak Gontor juga bisa masuk ke PTIN dan PTN. Tentunya akan banyak muncul pertanyaan-pertanyaan yang gimana sih caranya, kemudian apa sih plus minusnya, kelebihan dan kekurangannya seperti apa, dan yang terpenting adalah apa aja yang harus dipersiapkan untuk santri-santri yang sekarang masih di Gontor atau calon santri yang masuk di Gontor, apa yang harus dipersiapkan sebelum masuk ke kuliah, perkuliahan. Kita tanya satu persatu dulu dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya, gimana sih dulu kok bisa dari Gontor masuk ke PTN atau PTIN? Awalnya dari apa? Ceritanya dulu. Dari PTN dulu. Oh, PTN dulu. Oke, PTN dulu. Mas Lukman dulu berarti. Oke, jadi pertama setelah saya lulus di Gontor 1 di tahun 2012, selanjutnya mengabdi di salah satu Gontor cabang yaitu di Gontor 7 Kendari selama 14 bulan. Selama 14 bulan, berarti lebih daripada 1 tahun. Lebih dari 1 tahun, sehingga ketika saya pulang dari tempat pengabdian itu untuk jalur PTN sudah ditutup semua. Jalur PTN sudah ditutup semua. Ya. Nggak bisa ikut SNPTN. Tidak bisa. SBM juga nggak bisa. Tidak bisa karena itu jalurnya sudah ditutup kecuali mandiri. Kalau masih ada. Karena nanggung ya keluarnya. Nanggung. Itu. Selanjutnya saya mengisi kekosongan untuk tahun depan itu dengan belajar bimbel. Oh, asik. Belajar bimbel. Bimbel. Ya, jadi intinya gini. Pelajaran di Pondok Modern Gontor itu terpakai sebenarnya. Terpakai? Ya, khususnya untuk yang IPS, nanti jika ingin masuk kuliah di bidang IPS, itu banyak pelajaran dipakai yang umum. Seperti sejarah, geografi, ekonomi, itu semuanya akan terpakai. Dan akan diulang kalau yang mau masuk bimbel akan ngulang lah pelajarannya. Intinya untuk merefresh pengetahuan kita. Dan akhirnya setelah saya bimbel selama setengah tahun, saya mendaftarkan di SBMPTN. Oh, bisa pakai ijazah KMI? Bisa. Intinya kalau SBMPTN itu bisa, dan nantinya ketika mendaftar di PTN itu diakui. Oh gitu. Walaupun ijazahnya berbahasa Arab, mereka tidak meminta yang bahasa Indonesia, semuanya diakui. Oke, ini poin penting banget ya teman-teman. Jadi ternyata ijazah di Gontor itu bisa untuk masuk atau bukan melamar, mendaftar. Ya, mendaftar ke perguruan tinggi negeri melalui jalur SBMPTN. Ini alumni ya. Oke, berarti bisa ya selama ini. Ngomong-ngomong nih, Mas Lukman ambil jurusan apa? Saya mengambil jurusan manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan. Iya. Manajemen pendidikan. Non
Arabik lah ini. Non Arabik ya, manajemen pendidikan. Gitu. Kalau di UIN ada manajemen pendidikan Islam. Ada. MPI. Saya alumninya. Saya alumninya. Jadi kalau di apa namanya di PTN manajemen pendidikan saja ya. Dan mungkin sekedar info, jadi tidak hanya orang lulusan Gontor itu cuman bisa masuk di bidang-bidang tertentu. Bisa juga di teknik, semua jurusan. Bisa juga ya itu. Bisa. Caranya gimana tuh caranya? Ya intinya nilai di SBM itu bisa SBM-nya ya. SBM-nya itu bisa tembus atau lulus atau melampaui standar yang ditentukan oleh PTN tersebut. Betul. Jadi ini teman-teman ya. Jadi meskipun di Gontor, di pondok lulus bisa tetap masuk ke mendaftar ke PTN jurusannya apapun jurusan apapun bisa nih ini katanya Mas Lukman nih. Terus kalau Mas Dwi? Kalau saya setelah dari Gontor itu saya mengabdi dulu di Sukabumi 12 bulan ya, setahun ya. Satu tahun pas berarti. Satu tahun tapi waktu itu mepet, jadi waktu SBM itu mepet, jadi nggak sempat masuk SBM juga. Terus nyoba di daftar di PTIN, tapi karena waktu itu belum ada persiapan, jadi tahun pertama itu belum terima. Jadi tahun pertama belum terima, ya setahun nganggur ya belajar tadi itu. Belajar. Mau nyoba SBM tapi belum nggak tahu caranya waktu itu kan, saya itu belum tahu, jadi akhirnya nyoba PTIN lagi, di UIN lagi. Lewat jalur SMPTIN. SMPTIN. Seleksi ya, seleksi masuk ya. Bukan SBM. Kalau Mas Lukman tadi pakai SBMPTN, kalau ini SMPTN. Berarti bisa juga. Yang khusus buat universitas agama. Khusus buat universitas agama Islam. Jadi bisa ya lewat SMPTN, anak Gontor bisa masuk SMPTN lewat jalur itu juga bisa. Ya, bisa itu. Terus biasanya daftar waktu itu ujian. Kalau ujiannya kalau SMPTN itu anak Gontor lebih mudah kayaknya, karena kebanyakan materinya itu materi bahasa Arab, jadi fikih dan lain sebagainya. Jadi kemungkinan besar anak Gontor bisa sih kalau ngisi itu, kemungkinan besar. Ini udah terbukti kan bisa. Dan saya waktu itu daftar dua kali. Apa? Daftar SMPTN 2 kali kalau nggak salah, dan dua terima. Dua tempat diterima, yang satunya udah jurusan sama-sama di UIN-nya. Satunya satu jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Komunikasi. Yang satu lagi SKI. Oke. Nih. Jadi sama seperti saya sebenarnya. Ketika saya mendaftar itu juga dua juga. Yang kedua tadi SNPTN. SNPTN. Itulah pokoknya. Itu tapi saya mendaftar di Universitas Islam Negeri Jakarta. Syarif Hidayatullah. Oke. Dan saya keterima juga karena saya lebih mengambil yang jalur pemerintah, mungkin karena biaya akan lebih murah, jadi saya ngambilnya yang di UIN. Tapi kalau SMPTN kan juga pemerintah juga ya? Iya, betul. Negeri tapi untuk khusus yang Islam negeri aja. Islam negeri aja. Oke nih teman-teman, jadi ternyata bisa ya. Lewat jalur SMPTN bisa, lewat jalur SBMPTN juga bisa. Jadi nggak usah khawatir bahwasanya ijazah di Gontor itu nggak bisa diterima atau dipermasalahkan di kampus-kampus. Jadi ternyata ini yang dari PTN bisa, yang dari PTIN juga bisa. Kalau tadi saya membaca dari cerita teman-teman Mas Lukman atau Mas Dwi, itu mungkin salah satunya waktu yang kelemahan daripada lulusan Gontor. Karena tadi kayak Mas Lukman harus menunggu, ya kan? Karena selesainya pengabdian itu nanggung. Jadi harus menunggu dibukanya SMPTN ataupun SBMPTN. Sama kayak Mas Dwi. Kalau Mas Dwi juga keluarnya nggak pas kan waktu tadi. Harus nunggu dulu pas ini pas pembukaan baru dia bisa daftar. Jadi mungkin menurut saya kelemahannya di situ, di timing waktunya. Karena emang kewajiban di Gontor harus mengabdi terlebih dahulu. Tapi ya kembali karena kuliah ini kan tidak harus lulus SMA atau lulus pondok langsung kuliah kan enggak. Bisa jadi nanti istirahat 2-3 tahun baru kuliah kan juga bisa. Jadi yang jelas buat teman-teman yang mengejar waktu, umur sekian harus sudah S1, umur sekian udah mungkin ini agak sedikit kendala ya, sedikit kekurangannya di situ. Tapi secara prosedur sama, bahkan bisa masuk SBMPTN, bahkan bisa masuk SMPTN. Cuma waktunya saja yang agak bermasalah lah ya, agak kekurangannya. Tapi kan itu juga bisa jadi nggak masalah gitu, karena
Hijriah sama Masehi kan berbeda tuh. Oh iya. Nah, siapa tahu ketika Syawal ini jauh sebelum masa pemasukan mahasiswa. Oke. Jadi bisa jadi tergantung kita nanti lulusnya tanggal berapa dan tahun berapa. Oh iya betul. Karena di Gontor pakai tanggalan Hijriah, sedangkan di luar pakai tanggalan Miladiah. Jadi nanti bergeser gitu. Bergeser terus. Bisa jadi siapa tahu nanti lulus masih pas. panjang atau masih pas. Oke. Satu lah saya pengen terakhir ini untuk teman-teman semua yang menonton, apa sih yang harus dipersiapkan buat calon-calon mahasiswa, khususnya adik-adik kita yang di Gontor, di adik kelasnya, apa sih yang harus diperhatikan, apa sih yang harus diatur sedemikian rupa yang lebih diperhatikan agar tepat sasaran ketika nanti masuk kuliah. Oke, pesan-pesan dari Mas Lukman dulu. Oke, untuk pesannya yang pertama, gunakan waktu sebaik mungkin. Jadi karena lulusan Gontor itu agak kurang penguasaan di bidang umum, maka dari itu gunakan waktu untuk mempelajari atau latihan ujian di umum, materi-materi umum. Yang kedua mungkin memilih jurusan sesuai minat, kemampuan, quota. Kurang lebih sama ya sama Mas Lukman, tapi ada saran sedikit mungkin untuk yang ingin masuk ke perguruan tinggi umum misalnya, atau perlu belajar lebih di pelajaran matematika, ekstra dan lain sebagainya, mungkin bisa memanfaatkan waktu pengabdian. Ya kan ada waktu pengabdian itu 12 bulan ya. Satu tahun itu kita bisa memanfaatkan untuk belajar mandiri, kan banyak tuh buku-buku SBM dan lain sebagainya. Ya belajar mandiri di ketika pengabdian tuh bisa mempersingkat waktu kita. Ya, itu tadi teman-teman, ternyata luar biasa ya. Saya bahagia duduk di antara orang-orang hebat ini, lulusan PTN sama PTIN. Nah, kalau teman-teman suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan klik loncengnya supaya teman-teman mendapatkan pemberitahuan apabila channel ini mengupload video terbarunya. Oke, saya Boy Cahyono. Saya Dwi Haryanto. Saya Lukman Ahmad Rifai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.